Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Iya, insya Allah semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, untuk yang sedang sakit, Ustazah doakan semoga Ananda yang sakit diberikan oleh Allah kesembuhan dan kesehatan seperti semula dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'dini min syarri nafsi. Alhamdulillah, tadi anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar. Insya Allah dengan anak-anak membaca doa sebelum belajar, Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kepada anak-anak dalam memahami materi, dalam belajar dan mengerjakan tugas. Amin amin ya robbal alamin. Karena anak-anak semuanya dan Ustazah juga ya, kita belajar tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu ya. Setiap detik kita bisa belajar ya. Belajar dari alam, belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita, belajar dari buku, belajar dari internet dan lain-lain. Nah, itu merupakan belajar ya, salah satu bentuk jihad ya. Belajar juga bentuk jihad, dan insya Allah dengan belajar pula anak-anak juga mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat dan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sebelum Ustazah mulai, bagaimana sholat duhanya? Sudah mengerjakan belum? Iya. Untuk yang tadi pagi sholat subuh dan mengerjakan sholat 5 waktu dan sholat fardunya, Ustazah ucapkan hebat ya, yang sudah lengkap sholat fardunya. Alhamdulillah, anak-anak sudah memenuhi kewajibannya ya, melaksanakan sholat fardu. Dan yang belum, Ustazah harapkan untuk belajar melengkapi sholat fardunya ya. Disempatkan waktunya untuk melaksanakan sholat fardu karena itu wajib ya. Walaupun anak-anak masih ada yang berumur 6, tetapi alangkah baiknya untuk belajar melengkapi sholat fardunya supaya terbiasa ya. Kalau tidak dibiasakan, kapan lagi untuk melengkapi sholat fardunya? Kalau anak-anak sudah belajar melengkapi, insya Allah ke depannya anak-anak bisa melaksanakan sholat fardu tepat waktu dan lengkap
lengkap ya, tidak bolong-bolong. Dan juga jangan lupa pula yang belum sholat duha bisa sholat duha dulu ya. Iya, berkabar sholat duha, Ustazah ucapkan terima kasih. Dan untuk ayah bundanya Ustazah juga ucapkan terima kasih sudah mengingatkan Ananda untuk sholat duha. Dan sholat duha juga sangat bermanfaat sekali ya anak-anak bagi kita semuanya, karena banyak sekali faidah-faidah baiknya dalam melaksanakan sholat duha, baik untuk kesehatan, baik untuk rezeki, baik untuk kelancaran dan lain-lain. Oke, untuk hari ini anak-anak belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Kalau kemarin anak-anak belajar subtema 2, pembelajaran 3 ya. Kemarin anak-anak belajar tentang bilangan, mengenal bilangan 21 sampai 40. Lalu belajar tentang manfaat saling memaafkan dan aturan bermain. Nah, untuk tema 4, untuk tema 5, subtema 2, pembelajaran 4 yang anak-anak pelajari hari ini, tujuannya dari pembelajaran ini anak-anak bisa mengidentifikasi atau bisa mengenal gerak anggota tubuh dan dapat menirukan gerakan tumbuhan. Selain itu, anak-anak juga bisa menjelaskan gerak bergantung dengan tangan ya, gerak bergantung dengan tangan yang tepat. Dan lalu anak-anak bisa menemukan ungkapan permintaan maaf lisan dengan tepat. Nah, itu termasuk tujuan pembelajaran daring hari ini, yaitu subtema 2, pembelajaran 4. Oke, untuk pembelajaran daring hari ini diawali dengan sebuah teks sederhana yang berjudul Musim Penghujan ya. Ustazah bacakan dan anak-anak di rumah juga membaca ya. Yang belum bisa membaca, silakan belajar baca, dibaca bareng-bareng bersama-sama, pelan-pelan saja, oke? 1 minggu terakhir ini hujan turun setiap hari. Kata ibu guru, musim penghujan telah datang. Indonesia adalah negara beriklim tropis. Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau bergantian dalam 1 tahun. Bulan Januari ini saatnya musim penghujan. Hujan datang hampir setiap hari. Nah, di situ di teks yang berjudul musim penghujan ya, menceritakan bahwa Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, yaitu negara yang hanya memiliki 2 pergantian musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau ya. Musim penghujan dan musim kemarau ini terjadi secara bergantian dalam 1 tahun. Dan ini bulan Januari, bertepatan bulan ini bulan Januari, yaitu datangnya musim penghujan ya. Seperti anak-anak rasakan
yang kita alami bahwa hampir setiap hari di bulan Januari ini hujan pasti datang ya, entah itu sore, malam, atau paginya. Hampir setiap hari hujan pasti datang karena di bulan Januari itu termasuk bulan musim penghujan. Ustazah lanjutkan. Lani dan teman-teman harus menembus hujan untuk pergi atau pulang sekolah. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi Lani dan teman-teman. Nah, walaupun ada hujan, Lani dan teman-teman tetap pergi ke sekolah ya. Dan saat pulang juga mereka menembus hujan, dan itu menjadi pengalaman baru ya, pergi dan pulang sekolah saat musim hujan, menembus derasnya air hujan. Nah, itu merupakan pengalaman baru bagi Lani dan teman-teman, dan juga anak-anak ya. Kalau misalnya anak-anak saat pergi atau pulang sekolah itu datang hujan atau ketika turun hujan, nah anak-anak itu kan menembus ya, menerjal derasnya air hujan, dan itu juga merupakan suatu pengalaman bagi anak-anak ya. Nah, di sini Ibu Guru menerangkan Indonesia adalah negara yang beriklim tropis, yaitu negara yang beriklim tropis mempunyai 2 musim. Apa itu musimnya? Yang pertama, musim kemarau ya. Musim kemarau ini biasanya ditandai dengan tidak adanya hujan, lalu terasa sekali terik panasnya matahari ya, sampai tubuh kita terasa panas ya, apalagi kalau mataharinya berada di tengah atau di atas kepala kita, itu sangat terasa panas sekali. Lalu tandanya juga di situ seperti gambar tanahnya mengering ya. Saking mengeringnya tanahnya bisa pecah seperti itu. Seperti ada yang digambar ya. Anak-anak biasanya sering melihat kalau tanahnya kering, pecah-pecah itu biasanya yang ada di sawah ya. Tanah yang ada di sawah karena musim kemarau tidak ada padi, tidak ada tanaman, jadi tidak bisa ditanami padi atau tanaman lain, dan mengakibatkan tanahnya mengering dan pecah-pecah. Lalu yang kedua yaitu musim hujan. Ya, musim hujan ini seperti bulan Januari ya, itu juga termasuk bulan musim penghujan. Nah, ini tandanya otomatis anak-anak bisa mengetahui, yaitu sering turunnya hujan ya. Lalu kalau misalnya turunnya hujan, tanahnya menjadi subur ya, karena banyak mengandung air ya, banyak mengandung kandungan air yang bisa menyuburkan tanaman-tanaman, dan juga udaranya terasa sejuk ya. Bagus sekali untuk kesehatan anak-anak, karena kalau ketika musim hujan tanamannya tumbuh subur, pasti bisa menghasilkan oksigen yang bagus ya, yang baik untuk kesehatan anak-anak. Oke, Ustazah lanjutkan ke slide berikutnya. Siti dan teman-teman berada di kelas. Di luar hujan deras dan angin bertiup. Air hujan menyiram semua benda dan tumbuhan di luar. Pohon kelapa meliuk batang daunnya
diterpa angin, rerumputan menunduk diterpa air hujan. Pepohonan dan rerumputan itu terlihat seperti menari. Siti dan teman-teman mengamati gerakan pohon dan rumput itu. Nah, ketika tadi ya Siti dan teman-temannya masih berada di kelas, hujan pun turun dengan deras dan diikuti atau diiringi dengan tiupan angin, dan tiupan angin ini menyebabkan pohon kelapa meliuk-liuk batang daunnya, serta rerumputan ketika diterpa air hujan dan angin menunduk ya. Dan juga pepohonan dan rerumputan terlihat seperti menari ya. Dan itu merupakan contoh gerakan tumbuhan, dan Siti mengamati gerakan pohon dan rumput itu. Nah, seperti pohon kelapa ini ya, pohon kelapa ini sedang diterpa angin. Bagaimana gerakannya? Gerakannya meliuk-liuk batang daunnya ya, arah ke kanan dan arah ke kiri sesuai dengan arah angin. Dan gerakan ini seperti gerakan menari ya, seperti anak-anak yang sudah belajar kemarin di subtema 1. Ada juga gerakan tumbuhan ya, gerakan tumbuhan seperti gerakan menari, contohnya seperti pohon kelapa ini meliuk-liuk batang daunnya. Siti dan teman-teman kagum, gerakan tanaman itu indah seperti tangan menari. Ibu guru meminta anak-anak menirukan gerakannya. Nah, ini contoh gerakan meniru tanaman ya, yang meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri. Dan masih banyak lagi gerakan tumbuhan yang lain. Nah, tadi Siti dan teman-temannya ketika masih di kelas masih hujan ya. Dan setelah hujan akhirnya hujan pun reda. Hujan sudah reda. Beni dan teman-teman bisa berolahraga di luar lagi. Nah, tadi karena hujannya sudah reda, bisa berolahraga di luar kelas. Pak Guru mengajak anak-anak ke taman bermain. Mereka sudah pernah belajar gerakan menggantung. Nah, ini contoh gambar gerakan menggantung. Kali ini mereka akan bergerak maju dari satu pegangan ke pegangan yang lain. Cabang pohon yang rendah dan kuat juga dapat menjadi tempat bergantung. Jika bergantung di cabang pohon, kita bisa bergerak ke samping. Nah, kalau yang ini tadi bergantung dengan alat seperti ini, arahnya bisa ke depan dan ke belakang ya, bisa maju, bergeraknya bisa maju dan bisa mundur. Tapi kalau menggunakan cabang pohon, pergerakannya bisa menyamping kanan, bergerak ke samping kanan, dan juga bisa bergerak ke samping kiri. Dan gerakan menggantung ini sangat bermanfaat untuk melatih kekuatan otot tangan dan juga untuk melatih keseimbangan tubuh. Oke, tadi sudah melaksanakan, Beni dan teman-teman sudah melaksanakan olahraga ya, olahraga bergantung. Dan saatnya Beni pulang sekolah bersama teman-teman. Perjalanan terasa menyenangkan bila bersama teman. Namun, perjalanan pulang kali ini berbeda dengan kemarin.
Pengalaman hari ini sungguh tidak menyenangkan. Nah, kira-kira kenapa pengalaman Benny dan teman-teman tidak menyenangkan? Nah, anak-anak bisa dilihat di gambar itu. Ya, Benny ketika pulang, ketika masih di jalan, ada dua orang anak yang sedang berlarian, dan ketika itu ada genangan air, dan mereka dengan berlari menyebabkan genangan air itu menyiprat ya. Iya, mengotori Benny dan teman-temannya karena genangan air dicampur dengan lumpur tanah, lalu kena tendangan atau kena lari-larian gerakan kakinya anak itu, menyebabkan percikan air ya, dan percikan air itu mengotori baju dan teman-teman Benny. Nah, bagaimana pendapat anak-anak mengenai gambar di depan? Kira-kira kalau ada orang yang sedang lewat, lalu ada genangan air, boleh tidak anak-anak menyiprat atau membuat percikan genangan air itu? Iya, tidak boleh ya. Kalau misalnya ada genangan air, anak-anak juga harus menghindar, bukannya malah disengaja untuk membuat percikan dan bisa mengotori, ya itu tidak boleh ya. Kalau ada genangan air dan ada orang yang ada di sekitar genangan air itu, anak-anak juga harus menghindar, itu maupun itu berjalan dan berlari harus menghindari genangan air itu, karena kalau anak-anak masih berlari atau berjalan di genangan air itu akan menyebabkan percikan dan bisa mengotori baju anak-anak sendiri dan baju orang-orang yang ada di sekitar anak-anak. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kedua anak yang berlari? Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah lari saja atau mau minta maaf? Iya, harus bertanggung jawab ya. Kalau melakukan kesalahan, anak-anak harus bertanggung jawab, yaitu meminta maaf kepada orang yang kena percikan genangan air itu ya. Maaf Benny dan teman-teman, kami tidak sengaja mengenai genangan air. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya, amatilah kalimat-kalimat berikut. Berilah tanda centang pada kalimat yang tepat. Pertama, di sini ada kalimat permisi, kami mau lewat. Ada juga kalimat beri jalan untuk kami. Lalu ada kalimat juga sampai jumpa. Lalu yang terakhir, maaf, kami tidak sengaja. Nah, kira-kira apa kalimat yang tepat yang harus diucapkan oleh kedua anak itu yang sedang berlari? Iya, betul. Ada dua ya di sini. Karena mereka melewati orang yang sedang berjalan, jadi harus berkata permisi. Permisi, kami mau lewat. Nah, tetapi lewatnya jangan mengenai genangan air. Lalu yang kedua, maaf, kami tidak sengaja. Seperti itu ya anak-anak. Jadi jangan langsung jalan atau lari, tetapi harus minta izin dulu ya, permisi, dengan mengucapkan permisi jika mengenai baju ataupun sepatu orang lain. Nah, itu juga harus berkata minta maaf karena kami tidak sengaja. Oke, mungkin itu yang Ustazah sampaikan untuk pembelajaran daring hari ini. Nanti pembelajaran daring hari ini
yang subtema 2 pembelajaran 4 akan lebih dijelaskan lagi oleh Ustazah Ainun di muatan PCOK-nya ya. Nanti kalau misalnya Ustazah Ainun memberi tugas, anak-anak kerjakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Ustazah ketika menyampaikan. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa dulu. Membaca doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'alamtani faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansini ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi anak-anak sudah membaca doa setelah belajar. Semoga apa yang anak-anak pelajari bisa bermanfaat dalam kehidupan anak-anak. Sampai bertemu lagi di pembelajaran daring hari selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, selalu beribadah dan selalu belajar, dan sertakan juga doa dalam setiap sholat anak-anak ya. Mungkin itu saja yang Ustazah bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.